Ada pepatah lama, kalau rumahmu tidak punya jendela, jangan heran kalau orang mulai curiga apa yang terjadi di dalamnya. Sekarang coba kita lihat pasal 50A dalam Undang-Undang P2SK. Katanya dibuat supaya pengelolaan investasi negara lebih lincah, terdengar bagus, bahkan terdengar modern. Tapi setiap aturan yang memberi kekuasaan besar selalu melahirkan satu pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang mengawasi? Karena sejarah mengajarkan satu hal, bukan semua orang yang memegang uang akan mencuri, tetapi hampir semua pencurian besar terjadi ketika pengawasan diperkecil. Kalau pengawasan kuat, koruptor gelisah. Kalau pengawasan lemah, koruptor pesta. Lalu muncul Danantara, mengelola aset yang nilainya luar biasa besar. Pertanyaannya bukan apakah Danantara akan menyalahgunakan kewenangannya. Bukan. Pertanyaannya, apakah sistem yang dibangun cukup kuat untuk mencegah siapapun menyalahgunakannya? Karena hukum dibuat bukan untuk malaikat. Hukum dibuat karena manusia bisa tergoda. Kalau sebuah aturan membuat aliran aset semakin sulit dipahami masyarakat, kalau mekanisme pengawasannya terasa semakin jauh dari mata publik, wajar kalau rakyat mulai bertanya, ini demi efisiensi atau justru membuka celah yang suatu hari bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang salah? Jangan buru-buru marah pada pertanyaan. Dalam negara demokrasi, yang berbahaya bukan rakyat yang curiga. Yang berbahaya adalah ketika aturan membuat kecurigaan itu terus tumbuh. Sebab kepercayaan bukan lahir dari slogan, kepercayaan lahir dari transparansi. Kalau memang semuanya bersih, buka datanya, perkuat pengawasannya. Pastikan tidak ada Rp1 pun yang bergerak tanpa jejak. Karena uang negara bukan warisan keluarga penguasa. Itu uang rakyat. Dan setiap rupiah yang berasal dari rakyat wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.